Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, kita tahu bahwa beliau Nabi Allah Adam alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai khalifah fil ard. Pertanyaannya, mengapa ketika beliau selesai dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru beliau diletakkan di sorga, bukan di bumi? Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Nabi Allah Adam alaihissalam di sorga adalah untuk mengajarin beliau tentang apa. Artinya beliau ingin mengajarin Nabi Allah Adam alaihissalam nanti kalau sudah di muka bumi maka jadikan bumi seperti di sorga. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu diberikan pembelajaran oleh Allah tentang apa? Jadikan bumi nanti seperti di sorga. Kemudian Nabi Allah bertanya kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah supaya saya menjadikan bumi nanti seperti di sorga? Maka Allah menyampaikan bahwa nanti saya yang akan berikan petunjuk, saya akan memberikan bimbingan. Karena bagaimana itu adalah urusan Allah. Allah nanti akan berikan petunjuk, Allah akan memberikan bimbingan bagaimana supaya bumi nanti seperti di surga. Pembelajaran yang dapat kita ambil teman-teman bahwa di dalam kita punya tujuan, di dalam kita punya cita-cita, maka yang harus kita pikirkan itu adalah apanya. Kalau bagaimana nanti Allah akan kasih petunjuk, Allah nanti akan kasih pertolongan. Jadi apanya dulu itu harus kita bulatkan, apanya dulu yang harus kita pikirkan sampai jelas. Terkadang di dalam kehidupan saya ketemu dengan beberapa orang, itu yang dipikir bagaimananya dulu, bukan apanya. Contoh misalnya, mau kuliah enggak? Apa jawabnya? Gimana Pak? Saya ini orang tua enggak mampu. Saya ini masih belum bekerja, tidak punya uang. Yang dipikir itu bagaimananya, sehingga dia itu mundur. Padahal Allah ngajarin kepada kita, yang dipikir itu apanya dulu. Seharusnya yang dipikir, oh iya ya, saya mau kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Baru kemudian bagaimana Allah nanti yang akan membantu kita, Allah nanti yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga sekali lagi yang kita pikirkan itu adalah apanya dulu. Nanti kita akan minta petunjuk pada Allah, nanti Allah akan kirim orang-orang untuk mewujudkan apa itu. Saya punya pengalaman tentang itu. Dulu saya pengen punya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Apanya dikuatkan dulu. Kemudian berdoa, ya Allah, saya ingin ini, saya ingin punya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, saya ingin punya pondok pesantren. Doa penting karena doa itu selalu mengingatkan kita kepada apa? Doa selalu mengingatkan kita kepada apa yang kita cita-citakan, apa yang mau kita tuju. Teman-teman katakan, gimana? Tanah enggak punya, uang enggak punya, kita bukan orang kaya. Tapi satu, Allah mengajarkan kepada kita apanya dulu, sampai betul-betul jelas. Maka kemudian bagaimananya itu nanti Allah yang akan ikut campur. Maka benar, beberapa waktu kemudian Allah kirim orang
yang mewakafkan tanah. Karena sudah ada. Kemudian teman-teman, lo bangunnya gimana? Uangnya gimana? Mikir gimana lagi? Seharusnya dipikir apanya. Bangunan seperti apa yang akan kita bangun? Sekolah seperti apa yang akan kita buat? Sampai kita betul-betul jelas tahu persis seperti apa. Nanti bagaimananya Allah yang akan kirim. Maka kemudian kita merancang gimana ya? Oh iya, karena tanahnya tidak terlalu besar. Kemudian kita bangun misalnya dengan tingkat 3, sehingga ini bisa paling tidak untuk TK, SD, dan SMP. Nah, kemudian kita buat, kita panggil arsitek, Mas, ada saudara, tolong dibuatkan kalau tingkat 3 gimana, apanya, terus apa dan apa itu yang harus dijelaskan. Dan apa yang terjadi? Kemudian Allah kirim orang, seorang pengusaha muda yang kemudian bertanya, "Loh, masalah mau bangun sekolah?" "Oh iya Mas, kalau kayak gitu saya ada rezeki, saya transfer untuk ngawali membangun." Kita ngawali membangun, alhamdulillah ini sudah 1 tahun lebih, dan alhamdulillah ini sudah tetap masih berjalan. Tingkat 1 udah selesai, tingkat 2 ini mau masuk ke tingkat 3. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya cita-cita atau apa, maka itu harus dijelas dulu, jelas di pikiran kita. Saya mau ini. Bagaimananya nanti Allah yang akan kemudian menunjukkan, Allah nanti akan membantu. Dan jangan takut untuk mempunyai cita-cita yang besar selama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah mengajarkan melalui Nabi Adam, kalau kita pengen sesuatu itu apanya itu harus jelas, kemudian berdoa kepada Allah, dan insya Allah Allah akan membantu kita. Allah akan kirim orang-orangnya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah dalam meraih cita-cita kita. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, karena di sanalah sumber segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.